dengan sirwal. Sirwal ya celana ya, bagian ya, jadi dia cuma satu, nggak ada atasan, adanya apa? Bawaan. Dan ini khusus bagi laki-laki. Ya, ya tidak berlaku untuk perempuan. Karena aurat laki-laki adalah apa? Ya dari pusar sampai ke lutut. Ya, ini dan di sana ada bahasa tentang apa? Tentang tetap kewajiban untuk apa? Menutup sebagian apa? Ini pundaknya. Ya ini berarti dalam kondisi tidak ada pakaian kecuali apa? Sirwal, maka ya tidak mengapa. Walaupun kemudian yang betul satu baju tapi apa? Ya artinya dia cuma satu tapi gamis dari atas ke bawah, bukan pada bagian bawah. Walaupun nggak ada, dalamannya nggak ada. Ya, itu manggolnya tetap lebih bagus, lebih sempurna daripada kemudian dia telanjang dada, sholat menjaga. Ya ini biasanya tipe-tipe orang yang apa? Yang dalam masa ini kemudian mencukupkan dengan fikih aja. Padahal dia ada, baju ada, tapi apa? Males apa? Males, jadi mudah sholat tidak pakai silet aja gitu. Bahkan nggak pakai silet. Jadi nggak ada pengagungan kepada Allah Taala. Ya, jadi ini dalam kondisi tertentu maka silakan. Artinya kami siapa? Memenuhi standar menuntut dan dalam kondisi tidak tertentu artinya keluasan maka ya sepantasnya untuk kemudian mencukupkan diri dengan apa? Dengan hanya pakai sirwal. Ya, jadi ini beberapa bahasan fikih yang belum masukkan ke dalam kitab Syarh Sunnah ini dan tidak banyak ya, artinya ulama yang memasukkan banyak hal dalam masalah fikih. Karena biasanya khilafnya pun terjadi antara sesama ahlu sunnah atau secara umum sepakat. Tidak ada yang mengisinya dari kalangan bidah kecuali nadir, kecuali yang sangat sedikit. Lalu sampaikan rahimahullah wan nifaqu ayuthiral islama fi lisani wa yukhfi al kufra bil dhamiri. Beliau sampaikan nifaq kemunafikan dalam menampakkan Islam secara lisan dan menyembunyikan kekufuran secara batin. Nefal rahimani wa rahimah, takrif yang disampaikan mu'arif ini dengan batasan lisan ini lama kuma ya, artinya bukan takrif yang hasar. Yang lebih ini ya nifaq ayat hira al-islam wa yuqi al-kufra bil bid'ah itu nifaq.
Nah, Islam itu tampak baik dengan lisan maupun dengan apa? Dengan perbuatan yang badan. Maka menampakkan dengan lisan keislaman, tetapi kemudian menampakkan dengan dohir kekufuran, tetap namanya bukan munafik. Munafik ya memang tampak dohirnya muslim, baik dengan lisannya maupun ya dengan keduanya, dengan lisan dan dengan apa? Dengan jawarihnya. Itu Islam. Dohir. Artinya kalau kemudian seorang mengatakan Islam lalu lisannya, lalu perbuatannya melakukan menyembah berhala, ya bukan orang munafik, tapi dia adalah orang kafir. Itu nifak. Dan yang dimaksud oleh mu'alif nifak lisan, nifak i'tiqadi. Karena nifak ada dua, ada nifak i'tiqadi, ada nifak amali. Nah, nifak yang definisinya idharul Islam wa yukfi al-kufra bid-dhamir, itu adalah nifak i'tiqadi. Yang nifak i'tiqadi itu yang dimaksud oleh Allah dalam firman-Nya tentang orang-orang munafikin. Innal munafiqina fi darkil aswali minan nar. In idza ja'al munafiquna qalu nashhadu innaka Rasulullah ya'lamu innaka Rasulullah yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Itu nifaq i'tiqadi yang dimaksud. Yaitu yang menampakkan mendohirkan Islam, menyembunyikan kekufuran di dalam batinnya. Nah, nifaq secara i'tiqadi ini hukum di akhiratnya itu lebih apa? Lebih berat daripada orang yang kafir lahir dan batin, karena di innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Jadi maka pemilik nifaq i'tiqadi orang kafir, hanya dia menyembunyikan kekafirannya. Dia orang kafir, tetapi menyembunyikan kekafirannya. Maka kenifakan yang terjadi pada dirinya bisa dengan syirik, bisa dengan kufur. Artinya dia adalah penyembah berhala, tapi dia menampakkan apa? Muwahhid, hanya menyembah Allah Ta'ala. Maka ya kalau hanya sendirian dia tetap menyembah berhala, dan dalam keyakinannya berhala memang layak disembah, dan dia takut bersandar, bertawakal kepada berhala-berhala, tetapi dia tidak pernah menampakkan syiriknya, maka dia munafik dengan syiriknya. Jadi untuk kemunafikannya dia apa? Syirik. Dia orang kafir. Ada yang apa? Dia tidak musyrik. Dia tidak musyrik. Artinya dia tidak menyembah selain Allah Ta'ala, tetapi dia tidak percaya kalau Muhammad utusan Allah. Walaupun sangat doa dia apa? Dia tunduk dan patuh, tapi di dalam batin tidak percaya kalau beliau utusan Allah Ta'ala. Maka ini munafik juga dengan kufur tadi, atau membenci. Dia tidak musyrik, dia tidak beribadah kepada selain Allah, lahir batin enggak misalnya, tapi dia membenci sebagian dari syariat Allah Ta'ala. Maka itu apa? Ya munafik dengan kebenciannya. Ya, jadi bisa dia nifak menyembunyikan kesyirikannya atau menyembunyikan kekufurannya, atau menyembunyikan kemunafikannya. Dan nifak i'tiqadi itu satu, yaitu mendustakan Nabi atau apa yang datang dari Nabi. Kemudian yang kedua adalah apa? Membenci Nabi atau sesuatu yang datang dari Nabi. Kemudian
ketiga adalah senang dengan kemunduran Islam dan benci dengan kemajuan Islam. Kemudian dia senang dengan kemajuan kafir, kemajuan kekafiran, dan gak suka ada kemunduran bagi orang-orang kafir. Itu nifaq i'tiqadi. Nah, yang kedua itu nifaq amali. Yaitu apa? Amalia yang biasa dilakukan oleh orang munafik. Jadi amalia zahir yang menjadi apa? Kebiasaan orang-orang munafik. Nah, kalau pelakunya orang Islam, maka nifaq amali seperti dalam sabda Nabi SAW, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan kana fi khiswatun minha kana fi khiswatun min nifaq hatta yada'a idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina qala idza qasama fajara. Ya, ini nifaq amali. Ada 4 kata Nabi, dan 4 itu bukan pembatasan ya. Jadi saya sampaikan bahwa setiap bilangan yang disebut itu secara umum bukan pembatasan, karena mafhum ada itu dhaif, enggak jangan ambil mafhumnya. Yang 4 jelas masuk, yang di luar 4 ya bisa masuk. Jadi ada 4 perkara yang masuk dalam nifaq, yaitu dan barang siapa tempatnya ada maka berarti nifaq tulen dia, munafik murni. Nah, siapa apa aja? Yaitu, tapi kalau hanya Anda sebagian dari yang 4 itu, maka Anda padanya bagian dari kemunafikan sampai jangan meninggalkannya. Apabila berbicara dusta, apabila berjanji muisi, apabila dipercaya berkhianat, apabila tertikai dolim. Jadi mendolimi pihak yang bertikai dengannya. Ya, maka ini adalah sifat-sifat orang munafik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau ada orang Islam memiliki seperti berarti ada tanda-tanda orang munafik. Kenyataannya tergantung batinnya tadi, ada enggak dalam batinnya tadi benci, ya, kemudian apa tadi benci pada Nabi atau sebagai yang datang darinya, kemudian mendustakan Nabi atau yang datang darinya, kemudian suka dengan apa? Kemudian Islam dan benci dengan kemajuan Islam, kemudian suka dengan kemajuan orang kafir dan benci dengan kemudian kafir. Ya, jadi kalau dia tetap cinta Islam, benci kafir, dan kemudian tetap mentauhidkan perkara tapi suka dusta, ya dia tetap muslim. Tapi ada padanya tanda-tanda sifat-sifat dari orang munafik. Dan ya bedanya dengan nifaq i'tiqadi, ya tidak mengeluarkan dari Islam kalau nifaq amali. Kalau nifaq i'tiqadi hakikatnya dia orang kafir. Kalau nifaq amali, kalau pelakunya punya iman ya dia apa? Tetap orang Islam, nggak hilang Islamnya gara-gara apa? Gara-gara aktivitas yang masuk kategori nifaq amali.
Ya, ini ikhwatiddin rahimani wa rahimakumullah. Bahasan kita pada pagi hari ini beberapa poin yang disampaikan oleh mu'alif rahimahullah. Dan mengingatkan bahwa penting bagi kita untuk memahami tentang taksimat ya, dalam bidang syar'i ini. Jadi sebagaimana amal soleh itu darajat, hukumnya berbeda, beda kadarnya indah Allah. Ada yang afdal, ada yang makbul. Demikian juga tentang dosa itu ya darajat atau darokat, punya tingkatan-tingkatan yang berbeda. Mengapa penting untuk mengetahui hal seperti ini? Untuk bisa ya baik dalam sisi ketemu dan penjagaan diri maupun menilai orang, sehingga proporsional. Ya bedalah menilai orang antara yang dia melakukan dosa-dosa kecil dengan apa? Dengan yang melakukan dosa-dosa besar. Nah, di masyarakat kaum muslimin secara umum kan nggak begitu. Pokoknya ya nggak mengukur standar dosa. Asal secara umum dalam dunia masalah itu jeleknya masya Allah ya, walaupun itu dosa kecil secara apa? Syariatnya ya, nggak termasuk dosa, tapi ya bicara hadis sementara apa yang secara syariat dosa sangat besar ya biasa aja, nggak kemudian dipandang sebelah mata, biasa aja. Nah kalau kita nggak kemudian belajar hal ini, maka ya kan agamanya sudah agama pada umumnya masyarakat. Karena itu kan tadi akan beberapa penilaian dalam hati, kebencian, kemarahan, ya, dengan mengetahui strata dosa, demikian juga strata amal soleh. Strata amal soleh, kita harus paham mana orang-orang yang mana strata amal soleh yang tinggi di sisi Allah. Nah kan dulu para sahabat biasa bertanya, ayu amal afdol, dan bertanya apa dengan al-kabair, kan itu penting itu memahami tentang strata tingkat kedudukan kebaikan dan tingkat kejelekan dosa itu penting. Itu satu. Kemudian yang kedua, dalam musolahat kufur, syirik, nifak itu juga sesama syirik, sesama nifak, sama kufur tidak satu level. Maka ada syirik akbar, ada syirik asghar, ada kufur akbar, ada kufur asghar, ada nifak i'tiqadi, ada nifak amali. Itu penting. Ya, meskipun sama-sama syirik, sama-sama kufur, sama-sama nifak, karena kaitannya dengan nanti dampak hukumnya kepada pelakunya. Dengan kelakuan yang dilakukan yang itu kategori kufur, syirik, nifak, apakah menyebabkan pelakunya itu bahkan Islamnya atau tidaknya? Ya, dan itu sekaligus supaya juga tentang kadar tingkat dosanya. Terbedakan dari itu jenisnya apa, yang akbar atau yang asghar. Ya, termasuk dalam penghukuman. Dari si ukubah, apakah ada hadnya atau tanpa ada hadnya. Ternyata tidak setiap yang dosa besar ada hadnya. Ada sama-sama dosa besar tapi tidak ada hadnya. Ya, jadi ini semuanya adalah maklumat yang penting. Dan walaupun jadi kita bukan sebagai hakim, tetapi meyakini apa yang
sampai kepada kita informasinya itu bernilai. Ya walaupun kita bukan sebagai pelaksana hak hukumnya yang memutuskan hukum, tapi kita secara batin keyakinan punya keyakinan apa hukumnya orang tersebut, walaupun kita nggak mengeksekusi hukum itu, tapi kita punya keyakinan pelaku seperti itu sudah mesti dirajam misalnya, pelaku seperti itu apa sudah mesti didera misalnya secara hukum sana. Itu adalah apa? Adalah bagian dari apa? Perjalanan iman. Karena setiap kita melihat, menyaksikan, kemudian hati kita mengalami pergerakan sesuai dengan apa yang kita yakin dan itu benar secara syariat, itu bernilai itu maksudnya. Gak ada yang sia-sia. Menggerakkan hati, mengolah hati, rasa yang ada dalam hati, benci, marah, suka, itu semuanya ada apanya? Ada nilainya apabila terkait dengan apa? Dengan syariat dan benar. Sebaliknya, marah, benci, secara salah itu juga dosa, kenalnya kepada bid'ah. Kalau marah dan benci dikaitkan dengan agama dan ternyata melanggar agama, membenci dan nggak semestinya dibenci, marah kepada semestinya nggak dimarahi, mencintai yang semestinya nggak dicintai, dan menganggap itu apa? Itu punya nilai di Allah Ta'ala. Itu sesat. Ya, walaupun kita nggak melakukan. Aku nggak pernah ikut tahlilan misalnya, tapi suka sama kegiatan tahlilan sama orang-orang suka tahlilan, saya suka. Itu dosa. Dan antum benci itu pahala. Saya sebel banget tiap orang itu sebel banget. Saya ingat semangat banget bertahlilan misalnya. Itu bernilai. Cuma apa? Pergerakan hati yang didasari karena agama dan benar. Pergerakan hati didasari agama dan salah. Nah, itu faedah dari ilmu yang paling pokok adalah tadi perubahan aktivitas hati. Adapun tauhid kan terkait dengan kemampuan. Dia mampu nggak mewujudkannya? Nah, kemampuan yang ada itu, nggak mampunya itu syariat enggak. Kalau nggak mampunya nggak syar'i, ya dia cuma salah aja. Tapi nggak sesat. Karena apa? Akidahnya benar, keyakinannya benar, bersih. Hatta tahlilan, nggak sesat. Karena apa? Kondisinya nggak mungkin. Sambil tahlilan sambil itu. Nggak sanggup menghadapi kehidupan yang ada. Tapi sini mah tersiksa batinnya. Itu nggak sesat. Nggak pernah tahlilan tapi masya Allah saya suka sekali ya itu. Tetap sesat. Ya. Nah itu pentingnya benar secara ilmu dan keyakinan dan pergerakan dalam hati. Ya, kami di sini. Ada pertanyaan? Ya. Ketat, ya. Ketat hukum safar. Bisa. Di sananya ya. Di sananya maksudnya. Iya, kenapa? Karena melekat padanya apa? Predikat safar.
Nukun supir. Ya. Ya tergantung, kalau supir akap ya siapa tuh, kalau supir angkot ya enggak. Jadi tergantung. Apa yang boleh? Tapi dia nanti kapan mengkodonya? Kapan mengkodonya dia? Kalau di dalam Ramadan sama di luar Ramadan sama aja. Kapan mengkodonya? Iya boleh. Maka dia bisa lihat sikon kan? Wah ini lagi kayaknya posisinya kapan mana? Batal. Ya. Ada yang lain? Tentang jamaah motor yang hujan. Ya. Ada yang mengatakan kalau itu berlaku bukan hanya di masjid, termasuk juga wanita di rumah ada yang boleh ikut jamaah. Betul. Wallahu alam. Itu yang di masjid ya. Setahu saya. Enggak yang di rumah jamaahnya. Karena kan dia alasannya nanti sulit ke masjid lagi. Jadi harusnya. Jadi itu untuk yang di masjid, tidak yang di rumah. Di rumah kan apa? Tidak bisa. Tentang masalah takzir, jadi tingkatan pertama itu ada ukhuwah bil hudud, Ya. kemudian takzir, kemudian ada yang nggak ada hudud, nggak ada takzir. Terkadang praktek di kehidupan takzir itu lebih berat gitu daripada hudud. Contoh bagi yang kalis, ya, yang korupsi itu terkadang dimaki, gitu. Itu gimana? Boleh? Jadi ya, tinggal istilah hakim aja. Istilah hakim. Kalau kemudian istilah hakim itu menganggap itu yang terbaik ya. Ya kayak korupsi kan tidak ada hadnya. Ya. Yang ada apa? Takzir. Takzir ya. Nggak ada. Yang syarikoh itu ada hadnya. Kalau korupsi nggak ada, karena korupsi nggak masuk definisi syarikoh, karena kan ya, dia yang menerima. Ya. Tapi hukumannya bisa jadi lebih berat dari apa? Kalau kemudian hakim memandang itu tingkat kerusakan yang terjadi dengan korupsinya misalnya, pola bangsa. Ya. Jadi gimana aja, bagaimana Pak? Isiatan dan hakim. Kalau Imam Syafi'i mentakdir al-bidah apa? Dari ditakokin itu. Sobat di arah kiri itu takzir kan? Takzir. Lagi kuduka. Ya kita subhanallah wa bihamdihi.